tahu kayak kalau misalnya perempuan baik-baik ya, yang bener ya, pasti dia tahu. Oh iya, nikah itu kan pengennya cari pahala, bener nggak? Kalau misal dalam prosesnya ternyata ada kebohongan, ada apapun itu, ya sudah, namanya tuh ya sama aja kayak ngebungkus rapi-rapinya kayak gimana pun pasti akan kebongkar, bener nggak? Tapi kalau misalnya dari awal kamu udah ngomong, aku kayak gini, aku punya ada tanggungan ini gitu. Ridho nggak suami misalnya? Ridho nggak sebagai istri gitu, aman. Ya ngomong sama istrinya, aku punya tanggungan nih, nanti ada ibu aku, adik aku. Nah, kalau misalnya Ridho aman aja, aman. Nikah adalah ibadah, buat apa saling menutupi? Iya benar itu, makanya aku makanya nggak paling setuju kalau ada orang yang bilang privacy. Wis, gak mau aku. Privacy, enak aja lu. Gue dapat bilang bener. Malah ada yang bilang walaupun ini nggak bisa dong. Kalian tahu selingkuh dalam artian kecil aja ya, perhatian yang dikasih sama orang kantor misalnya atau orang apa staff itu ya. Tiba-tiba gimana tuh dia, thanks ya sayangnya, tidur yuk. Tidur lah mas, tidur lah. Aku tahu kan Mas Awi maksud kau. Iya kan. Hei, jangan kira. Udah laki kita emang pendiam, tapi belum tentu wanita di sana bisa diam. Duluan ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gue kadang denger dari kawan dah. Kadang aku nasihatnya jadi laki tuh jangan mau jadi laki terus. Maksudnya jadi laki jangan mau jadi laki terus, maksudnya gimana? Happiness. Gimana? Perkara tuh sekarang gampang banget deh. Duit itu perkara yang kalau memang kalau orang mau ngeribetin duit itu susah, gampang banget. Tapi kalau orang yang nggak terlalu mikirin tentang duit, sekarang gini, duit itu kan soal nominal ya. Nominal kapanpun kalau kalian orang yang nggak bisa ngejaga pun bakal habis. Habis bakal nggak akan ada yang kelihatan. Maksudnya paham nggak? Biar sebesar apapun kalian punya pendapatan, kalau kalian memang ibaratnya hidup kayak ngerasa bahwa ya akan habis. Beda dengan yang mungkin memenuhi kebutuhannya, itu habisnya kebutuhan. Tapi kalau orang yang hanya keinginan itu, mau seberapa banyak duit ya udah kayak gitu aja. Iya kan? Ini buat kebutuhan ini buat cadangan kalau ada apa-apa, sih kan? Untuk biaya penghidupan, duit itu nggak penting, tapi kita butuh duit. Aku kebelet. Ya kita harus bantu susah itu sih perempuan, jadi menambah lagi
untuk yang berguna. Dia punya harta dari misalnya kita punya suami yang dia kerja tuh ya udah diiniin. Ya itu kawan yang nikah curhat sama gue yang nasihatin. Nggak mandiri bisa ngatur keuangan. Ya karena kan dia percaya sama suaminya. Mungkin ada ya orang yang namanya kita diberikan sama Allah sesuatu yang mungkin sama Allah ada lebihnya, ya nggak? Yang gak usah takut akan kekurangan itu. Kalau emang ada butuh, kayak pernah nggak kamu ngerasain berbagi itu bikin kita lebih bersyukur? Nah itu sama aja dulu aku waktu kenapa aku bertahan dengan karyawanku saat aku bisa memberikan mereka gaji, itu rasa bersyukur aku tuh tinggi banget. Bahkan aku bisa merasakan kayak di luar sana ternyata kehidupannya tuh ada yang jauh lebih di bawah dari kita. Jadi kita harus lebih bijak menggunakan duit gitu. Mereka dengan uang segitu bisa menghidupi duit berapa keluarga, itu hebat. Jadi kayak ngerasa bahwa ya pasti pengen gimana caranya ya biar mereka bisa dapat lebih dari itu, karena kebutuhan mereka kalau segitu mah, kalau aku mau misalnya kurang, aku mikirnya gitu kan biasanya. Makanya jadi kita bisa ngerasain sedekah itu tidak memisahkan kita, bener. Aku bilang intinya sebenarnya jangan pernah takut sih dengan yang namanya cari rezeki. Gini, proses yang benar itu aku dapetin di 5 tahun yang lalu lah aku mulai usaha tuh. Saat aku ngelakuin usaha itu mulai dari nol, aku gak punya aku di sini nggak punya teman, nggak punya saudara yang dekat, nggak punya sahabat apalagi, bahkan kolega atau teman-teman kerja gitu nggak punya. Yang aku punya cuma apa? Ya keyakinan. Apa itu keyakinannya? Saat aku bilang ini, Allah, saya tahu nih dengan aku berdagang aku bisa membuka lebih besar peluang untuk aku dapat rezeki. Itu aja yang aku percaya. Jadi tolong ridhoi aku punya usaha ini. Karena usaha ini aku pun dengan proses yang baik-baik, dari modal yang baik-baik. Jadi semua dari awal sampai prosesnya tuh semua lurus, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi memudahkan. Aku selalu mikir kayak gitu. Padahal aku nggak pernah terjun langsung gitu. Yang bisa pada rezeki yang bener, ya bener. Lebih kepada ke prosesnya dulu. Kalian yang aku bilang tadi sama Allah. Dulu tuh kita punya ada tuh yang ngikut aku kan. Bapaknya dia tuh sakit. Dia tuh tinggi. Kalau aku pulangkan dia. Terus anak-anak aku ya kan juga udah cocok. Jadi aku pikir kayak nggak bisa nih lepasin dia. Sakit apa?
Jadi gimana caranya, aku bilang lah sama mbak, coba kita buka usaha biar kamu nggak pulang. Mau nggak kamu kerjanya istirahat? Dalam menyelesaikan ini itu berapa lama? 2019 sampai 2025. Posting malah diem. Enggak, sebelumnya itu aku kan ada usaha butik juga. Jadi usaha aku tuh nggak cuma satu. Misalnya aku udah survive di usaha itu, aku kembangin lagi di tempat lainnya. Udah 3 tahun.